Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, tetap bersemangat belajar di hari ini. Nah, pekan yang lalu kalian sudah menghafalkan hadis tentang berkata yang baik. Hari ini kita akan belajar lagi lebih dalam tentang hadis tersebut. Masih ingat hadisnya seperti apa? Ya, ayo mari kita lafalkan sama-sama. Hadis berkata yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Maksudnya apa? Maksudnya kita disuruh oleh Rasulullah untuk menjaga lisan. Menjaga lisan itu artinya kita berbicara, kita ngomong yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa, ya kita diam. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kita, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi, seorang muslim itu adalah orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maksudnya apa sih Ustazah? Jadi maksudnya adalah karena kita seorang muslim, maka kita tidak boleh mengganggu orang lain dengan lisan kita dan dengan tangan kita. Maksudnya mengganggu dengan lisan, kita berkata yang kurang baik, berkata yang buruk kepada orang lain. Dan maksudnya gangguan tangan, kita memukul, kita mencubit, atau melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu orang lain. Itu yang tidak boleh. Jadi, kita harus berusaha, jangan sampai lisan kita, kata-kata kita membahayakan orang lain. Ya, jadi apa saja sih bahaya lisan itu? Yang pertama, bahaya lisan itu suka berbohong. Jadi, kita tidak boleh berbohong ya. Yang kedua, suka berburuk sangka atau suudzon pada teman kita. Misalnya, kita melihat teman kita, terus kita tiba-tiba menuduh, berburuk sangka. Wah, pasti kamu belum mandi ya. Seperti itu. Padahal kita tidak tahu kenyataannya. Dia sudah mandi apa belum. Bahaya lisan yang lainnya adalah suka menggunjing atau ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain tanpa diketahui orang yang bersangkutan. Misalnya, kalian membicarakan teman kalian dengan teman yang lainnya. Si Ahmad itu loh, ternyata dia anaknya gendut banget. Habis ngomong itu, kalian tertawa. Sedangkan si Ahmad nggak tahu kalau kalian lagi ngomongin dia. Nah, itu yang namanya ghibah dan itu tidak boleh. Nah, selanjutnya bahaya lisan yang harus kita hindari adalah mengadu domba atau namimah. Ya, jadi mengadu domba itu apa sih artinya? Apakah ada domba terus kalian adu? Bukan seperti itu ya. Jadi mengadu domba itu kita mengadu teman yang satu dengan teman yang lain agar mereka bertengkar dan kita mengucapkan kata-kata yang tidak sebenarnya terjadi. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Nah, selanjutnya yang tidak boleh itu suka bersendagurau yang berlebihan sehingga bisa mematikan hati. Bersendagurau itu bercanda, tertawa-tawa sampai terbahak-bahak. Berlebihan seperti itu juga tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah.
Nah, setelah itu juga suka mengutuk sesama manusia, binatang, atau benda-benda mati. Seperti kayak gini, oh dasar kucing jelek, kayak gitu. Itu tidak boleh dilakukan ya. Itu kata-kata yang berbahaya, kata-kata yang buruk, atau yang semisalnya seperti itu. Kemudian, yang tidak boleh kita katakan lagi, juga suka berbicara sesuatu yang tidak perlu, tidak ada manfaatnya. Banyak berdebat terhadap hal-hal yang tidak penting. Berdebat itu engkel-engkelan ya kalau orang Jawa ngomongnya. Ya, berdebat itu ya, itu tidak perlu kita lakukan. Lisan seorang muslim itu selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Terus contoh kata-kata yang baik itu seperti apa Ustazah? Nah, seperti zikrullah, kalimat-kalimat yang mengagungkan nama Allah. Misalnya, Alhamdulillah. Jadi, ketika kalian merasa bahagia, diberi sesuatu, kalian mengucapkan Alhamdulillah sebagai ucapan syukur. Alhamdulillah, akhirnya aku sudah hafal surat An-Naba. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah ngasih aku kue. Dan contoh-contoh yang lainnya. Terus, jika kalian merasa kagum terhadap sesuatu, maka ucapkanlah Masya Allah. Misalnya, ketika kalian melihat pensil teman kalian kok bagus sekali, jadi bilangnya, Masya Allah, pensilmu bagus sekali. Masya Allah, tasmu baru ya. Seperti itu ya. Selanjutnya, kalian juga bisa menggunakan kata astagfirullah jika kalian mendapati sesuatu yang kurang baik. Misalnya, ada teman kalian yang saling memukul. Langsung kalian pisahkan dan bilang astagfirullah, itu perbuatan yang tidak baik. Jangan diulangi ya. Seperti itu ya. Kata-kata yang baik selanjutnya adalah kata maaf. Kita harus berani meminta maaf jika kita melakukan kesalahan. Atau kalau mau minta izin, kita bilang maaf dulu. Contohnya seperti ini. Misalnya, kalian tidak sengaja menumpahkan air di lantai. Maka kalian harus berani bilang ke Umi, Umi, maaf ya, aku nggak sengaja numpahin air di lantai. Aku akan bersihkan kok tumpahan airnya. Nah, seperti itu ya. Kata-kata lain yang harus kita ucapkan adalah terima kasih. Ketika kita diberi sesuatu, mendapatkan nikmat, ataupun yang lainnya. Contohnya, kalian dibelikan mainan oleh ayah kalian. Maka kalian ucapkan, terima kasih Abi sudah belikan aku mainan. Jazakumullah. Terima kasih ya Umi, sudah buatin aku masakan. Makanan hari ini enak banget. Jazakumullah khairan Umi. Terima kasih ya Umi, sudah mau menyayangi aku. Terima kasih ya Abi, sudah membantu aku belajar mengaji. Nah, kata-kata yang baik seperti itu. Kemudian ditambah dengan kata yang baik berupa doa seperti jazakumullah khairan katsiran. Nah, itu adalah contoh kata-kata yang baik yang harus diucapkan oleh seorang muslim. Nah, Rasulullah adalah pemilik kalimat-kalimat yang baik. Rasulullah selalu berkata-kata yang baik. Jadi kita jika ingin masuk surga dan bertemu dengan Rasulullah, maka kita juga harus meneladani setiap kata-kata yang beliau ucapkan, berkata yang baik. Begitu ya caranya menjaga lisan. Mudah sekali kan? Silakan kalian coba praktekkan di rumah kalian pada teman-teman kalian.
Nah, sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu membiasakan berkata-kata yang baik. Nah, agar kalian lebih paham tentang materi hari ini, silakan kalian tulis. Kalian tirukan tulisan di papan tulis ini, tulis di buku, tulis halus dengan rapi ya. Setelah itu, setorkan tulisan kalian di Google Classroom. Sekian dulu dari Ustazah. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.